Hello, welcome back. Jadi kita kembali lagi di podcast kita, Forecast. Kemarin sudah sama Hindi, Indri sama Jundi juga kan. Hari ini kita bertiga nih, trio yang baru nih. Di sini saya ada Gilang Kartika, ini dari Jabatan Fungsional Auditor ya di Kementerian Luar Negeri. Terus ada Dom, monggo Dom. Halo semua, aku Dom dari Jabatan Fungsional Diplomat yang sekarang ditempatkan di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, tepatnya di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Terus ada Mas Katon nih. Halo semuanya, kenalin nama gue Katon. Sekarang gue adalah seorang jabatan fungsional pamong budaya di Museum Konferensi Asia Afrika di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Gitu Gilang. Oke, siap. Nah, hari ini mungkin kita yang ngomongin tentang akuntabilitas ya, dari nilai-nilai aneka. Nih, kalau menurut kalian nih, stigma tentang ASN sama akuntabilitas tuh gimana sih? Yang paling banyak mendapatkan celaan gitu ya dari masyarakat, justru ASN. Banyak banget dari kita yang mungkin sudah melihat media, apalagi waktu kita masih SMA dulu mungkin gitu kan. Pokoknya menjadi salah satu tonggak atau tolak ukur akuntabilitas tuh yang buruk tuh ASN gitu, sayang sekali gitu ya. Dan Katon mau nambahin nih kayaknya nih. Sebenarnya sih sebelum masuk ke stigma yang aneh tentang ASN-nya sendiri, kalau gue yang gue rasain adalah ketika gue diterima sebagai CPNS, orang-orang tuh malah kayak bingung gitu. Ton, lu pakai orang dalam ya? What? Kenapa tiba-tiba langsung dicapnya kalau gue masuk CPNS gitu, gue diterima sebagai CPNS pasti pakai orang dalam gitu. Padahal kan kita semua bekerja keras gitu, kita belajar supaya bisa diterima gitu. Tapi orang-orang malah mencapnya kayak, wah lu pasti pakai orang dalam ya. Malah ada yang minta nomor orang dalam dan sebagainya, kan jadi aneh gitu. Nah itu sih kalau yang gue rasain tentang, jangankan stigma negatif tentang ASN dulu, jadi CPNS aja pasti udah dapat stigma negatif kayak gitu loh. Gitu sih Lang. Bener juga. Kalau menurut lu gimana Lang? Lu gimana? Apa yang lu rasain sebagai CPNS ini? Jadi CPNS ya gitu sih ya, padahal udah susah-susah belajar, udah ikutan tes segala macem, dibilang orang dalam ya. Waduh, kan asyem juga gitu ya. bener banget. Gak ngerti lagi. Tapi menurut kalian ini nih, akuntabilitas tuh gimana sih sebenarnya? Kalau gue sih, gue ngeliat akuntabilitas tuh mungkin kayak kewajiban pertanggungjawaban kali ya. Kalau gue melihatnya, jadi apa yang udah dilakukan oleh ASN, apa yang udah dilakukan oleh sebuah lembaga, kementerian, ya harus dipertanggungjawabannya seperti apa, mungkin bisa dalam bentuk laporan atau misalnya juga pertanggungjawaban secara lisan kepada masyarakat. Dan seperti itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan amanah yang udah diberikan oleh masyarakat kepada kita sebagai pelayan masyarakat. Ya, setuju banget sama Katon. Itu udah merangkum semua esensi tentang akuntabilitas. Gue setuju banget bahwa kita sebagai siapapun itu ya, semua orang bekerja dimanapun, role-nya apapun, pasti selalu dituntut accountability gitu. Dan nilai akuntabilitas itu menurut gue merupakan salah satu bentuk perwujudan dari integritas. Gimana caranya? Oke, we walk the talk. Kita menjalankan apa yang kita janjikan. Kita menjalankan komitmen kita dan hasilnya tuh kelihatan gitu dan bisa kita pertanggungjawabkan. Toh akuntabilitas itu bukan cuma soal hasil yang bagus gitu, tapi kalau hasilnya nggak bagus, kita gagal, ya tetap dipertanggungjawabkan gitu kan. Maksudnya tetap kita transparan, hasilnya dikasih gitu. Jadi kayak
bukannya malah menutup-nutupi kesalahan dan mencuci tangan gitu. Nah, mungkin Gilang punya tambahan nih, atau misalnya apa ya, lo nggak setuju sama kita juga nggak apa-apa gitu loh Gilang. Jadi lebih ke ya itu pertanggungjawaban kita sih ya. Dari kinerja kita kan juga kelihatan gitu. Kita itu ada laporan kinerja juga kan. Yang kita lakukan selama pekerjaan itu kan jadi kelihatan dan dipertanggungjawabkan. Yang udah kalian lihat dari pernah masuk kantor itu gimana akuntabilitasnya tuh? Mas CPNS pun juga sudah melakukan ya untuk laporan kinerja bulanan. Di situ sih bisa terlihat sebenarnya apa yang udah kita kerjain. Itu juga bisa jadi refleksi buat diri kita sendiri kali ya. Sebulan itu sudah ngapain, hal-hal apa aja yang udah kita lakukan gitu, quote-unquote kayak untuk negara ini kita sudah bikin apa sih, sudah laporan macam apa sih kita bikin, misalnya seperti itu aja. Di Museum KA sendiri pun contoh kecilnya dalam hal perencanaan saja itu juga sudah dibuat secara detail, tujuannya jelas, goals-nya apa, rincian dana yang mau digunakan seperti apapun juga sudah dibuat dengan sangat rinci gitu, dan nanti pun untuk dipertanggungjawabkan jauh lebih mudah gitu, karena kalau misalnya kita udah netapin goal ya berarti nanti hasil akhirnya harus seperti itu. Kayak tetap gitu sih, orientasi hasil juga tapi ya berarti ya. Ya betul harus mutunya sejauh mana, seperti apa bentuk hasil akhirnya kayak gimana, itu harus sangat dipertanggungjawabkan sih kalau menurut gue. Gue setuju banget. Akuntabilitas tuh harus berorientasi sama hasil. Menurut gue salah satu contoh simple akuntabilitas tuh masalah inilah, kalau misalnya kita rapat mewakili instansi gitu, notulensinya secara transparan kita buat dan kita bikin nota dinas untuk disampaikan ke pimpinan. Selama gue kerja, gue bikin notulensi, bikin catatan selama rapat, selalu minta feedback gitu. Karena akuntabilitas itu kan karena orientasinya sama hasil, berarti kinerjanya harus selalu diimprove, harus selalu dikembangkan. Jadi gue selalu bilang ke senior atau ke mentor, Bang, kira-kira ada nggak yang bisa diperbaiki gitu. Nah, mungkin Gilang punya pengalaman lain nih gitu, atau Katon. Ini sudut pandang sebagai seorang auditor nih malah. Aduh. Iya, auditor nih ya. Sebenarnya kalau auditor internal itu kan sebenarnya lebih ke laporan kinerja juga kan ya. Jadi mengevaluasi kinerja dari setiap direktur jenderal itu gimana. Terus apa yang harus dievaluasi lagi, apa yang perlu diperbaiki. Akuntabilitasnya balik lagi, semua aspek baik dari dalam Itjen, terus juga dari direktorat jenderal yang lain itu juga dilihat betul-betul gimana kinerjanya, apa yang bisa diperbaiki, terus hasilnya gimana. Ya, harus dicek oleh ada satu lembaga yang memang harus ngecek bagaimana kinerja dan sebagainya sih, kalau menurut gue emang sangat penting sih peran Itjen gitu. Tapi kendala-kendala ada nggak sih ya kalau dari kalian? Menurut gue kendalanya adalah samain dulu nih akuntabilitasnya mau seperti apa standarnya, dan what is included, apa yang termasuk ke dalam standar akuntabilitas lembaga yang ingin dicapai gitu. Menurut gue sih gitu ya. Tapi sisanya ya kalau misalnya memang sudah responsibel, kalau memang sudah profesional, ya salah satu nilai yang akan berkembang pasti adalah akuntabilitas gitu. Kalau menurut gue sih yang salah satu jadi masalah adalah mungkin dari tahap perencanaannya pun kadang kita belum detail gitu loh, belum benar-benar bisa melihat ini goals-nya seperti apa, step-stepnya seperti apa, yang nantinya akan berpengaruh ketika sudah di akhir kegiatan, sudah harus dipertanggungjawabkan. Nah itu nggak kelihatan tuh sebenarnya tujuannya seperti apa, terus ini yang didapat sekarang seperti apa. Yang kayak gitu-gitu sih menurut gue yang harus didetailin dari Itjen, memperjelas nih akuntabilitas seperti apa sih yang harusnya dilakukan di lembaga ini. Iya, Gilang nih. Lebih ke transparansi kayaknya sih ya. Soalnya kan transparansinya nggak cuman dari masalah keuangan doang, tapi juga masalah komunikasi. Kalau misalnya ada permasalahan nih di dirjennya DOM misalnya, tapi nggak dikasih tahu nih ke Itjennya, ya mana tahu gitu kan.
Kalau misalnya masing-masing dari kita itu punya etika yang bagus dengan jadi kita transparan juga dengan semua pihak, ya akuntabilitas tuh nggak susah lah. Tapi gue jadi ke-trigger sih tadi bilang bahwa akuntabilitas juga bisa mempengaruhi yang lain, pun jadi ke-trigger sama nilai aneka yang lain kayak anti korupsi gitu. Kalau misalnya kita udah punya semangat anti korupsi gitu, udah punya semangat untuk tidak masuk ke ranah yang tidak seharusnya kita cemplungin di situ, kan ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Mau diaudit pun ya kita nggak perlu takut, kita nggak perlu takut untuk membuka kesalahan seperti itu. Kalau kita udah punya, ya emang saya nggak salah, saya tidak melakukan tindak korupsi dan sebagainya, buat apa gitu. Makanya latar begini tuh sangat sangat beneficial ya, menguntungkan buat kita gitu kan. Tapi menurut kalian kalau masalah kepemimpinan ada hubungannya juga nggak nih? Kalau menurut gue jelas sih. Kalau pemimpinnya baik, kalau pemimpinnya punya akuntabilitas yang sudah baik, punya jiwa anti korupsi, jiwa dan nilai-nilai dasar ASN dia bisa implementasikan dengan baik, tentunya organisasi juga akan menjadi organisasi yang baik gitu. Sometimes kita butuh role model ya, butuh orang yang bisa dicontoh seperti apa. Kalau misalnya pemimpinnya adalah pribadi yang benar-benar bisa dicontoh, menurut gue akan sangat jauh lebih baik sih. Gue setuju sih, maksudnya emang pemimpin tuh kan banyak yang bilang ya mulai dari diri sendiri dulu, dan menurut gue itu make sense banget karena gini, pemimpin yang kita punya kan tentu saja nggak bakal seterusnya bakal jadi pemimpin kan. Ada saatnya kita harus step up untuk mengambil role itu di beberapa tahun ke depan gitu, dan kalau kita udah membiasakan untuk jadi pribadi yang akuntabel, kolega-kolega kita, angkatan kita nih, bisa menjadi pribadi yang akuntabel, toh nanti kita akan mempengaruhi generasi-generasi di bawah kita nanti gitu. Dan bener banget yang kata Katon bilang, kepemimpinan tuh sangat bisa mengayomi, menjadi role model gitu, menjadi teladan untuk menginspirasi sikap dan standar akuntabilitas dari semua pegawai Kemlu. Pesan-pesan nih, Dom. Enggak dong, duluan dong. Oke, mungkin ya akuntabilitas dimulai dari diri sendiri. Itu menjadi salah satu nilai spiritualitas kita juga gitu. Kalau misalnya kita sadar bahwa kita tuh pertanggungjawabannya bukan cuma buat kita doang gitu, tapi buat sesuatu yang lebih besar, itu akan lebih membuat kita tuh punya drive dari dalam diri sendiri gitu. Kalau udah akuntabel tuh enaknya di kita sih sebenarnya, nggak repot untuk pertanggungjawaban dari acara gitu kan. Kita juga tahu nih kita udah ngerjain apa aja di kantor, kita tahu role kita seperti apa. Ujung-ujungnya manfaatnya nggak cuma buat lembaga, nggak cuma buat masyarakat, tapi buat kita juga. Kalau gue sendiri sih, ini pesan buat teman-teman, mungkin teman-teman CPNS lain atau teman-teman yang pengen jadi PNS seperti kami. Ya mungkin sih akuntabilitas atau semangat akuntabilitas itu harus ditanamin dari sekarang. Nggak perlu nunggu lu jadi pemimpin, nggak perlu nunggu lu jadi bos dan sebagainya, tapi harus ditanamin dari sekarang. Harus jadi semangat yang selalu menggerakkan diri lu setiap harinya, bahwa ya setiap hari lu harus bersikap jujur, lu harus bersikap tanggung jawab atas setiap hal yang lu lakuin sih. Gilang gimana Gilang? Ya, kan host sebenarnya komplain ini doang sih. Balik lagi sama kayak kata Katon, harus mulai dari diri sendiri. Integritas harus tetap paling oke, paling juara. Terus harus tanggung jawab, dan yang terpenting kudu jujur. Udah sih. Oke. Udah nih ya. See you on the next time. Bye. Jangan lupa ditonton yang podcast lainnya. Nah ya betul, tonton yang lainnya di channel kami. Bye-bye semua. Dadah semuanya. Dadah.